Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Dinar harap hari ini kalian tetap semangat belajar di rumah walaupun masih dalam masa pandemi. Baik anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan belajar bab baru yaitu bab 9, yaitu menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Minggu lalu Bu Dinar sudah suruh kalian untuk membaca buku paket pada bab 9 dan juga mengerjakan 2 soal di bagian pertama. Apakah sudah mengerjakan semua? Apakah sudah mengumpulkan semua? Bu Dinar harap semuanya sudah mengumpulkan tepat waktu. Nah, pada bab 9 ini kalian dituntut untuk bisa mengidentifikasi teknik penerapan ragam hias pada media tekstil, mendeskripsikan teknik penerapan ragam hias pada media tekstil, mengekspresikan diri melalui penerapan ragam hias flora, fauna, dan geometris pada media tekstil, dan mengkomunikasikan hasil karya penerapan ragam hias, flora, fauna, dan geometris pada media tekstil. Nah anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang ragam hias di semester 1? Kalau kalian masih ingat, apa penjelasan dari ragam hias? Apakah kalian masih ingat? Ya, ragam hias adalah salah satu hasil karya seni rupa yang terdiri dari berbagai macam motif. Apa saja motifnya? Kalian masih ingat di semester 1 kemarin? Yang pertama ada motif flora. Flora itu apa? Ya, tumbuhan. Yang kedua ada ragam hias motif fauna. Fauna adalah apa anak-anak? Ya, fauna adalah motif hewan. Yang ketiga adalah motif geometris. Apa itu geometris? Motif geometris adalah motif yang terdiri dari garis-garis. Yang keempat ada motif figuratif. Apa itu motif figuratif? Ya, motif figuratif adalah motif yang objeknya berbentuk manusia. Ada 4 motif ragam hias. Apa saja tadi? Flora, fauna, geometris, dan figuratif. Sekarang coba kalian buka buku paket seni budaya halaman 119. Di sana ada beberapa gambar contoh ragam hias. Kalau kalian perhatikan di sana, ragam hiasnya bermotif apa? Ya, di dalam gambar ini semua motifnya terdiri dari motif flora. Karena gambarnya atau objeknya adalah berbentuk bunga, daun, jadi termasuk apa? Tumbuhan, termasuk dalam motif flora. Jangan salah lagi ya, flora adalah tumbuhan, fauna adalah hewan. Nah sekarang coba kalian buka buku paket halaman 121. Di sana ada bagian A yaitu penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil sering dijumpai di negara kita Indonesia. Salah satu contohnya adalah batik. Batik itu termasuk dalam penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Bahan tekstil itu apa sih? Bahan tekstil itu adalah yang berbahan dasar kain, ya. Nah, tekniknya atau caranya menerapkan ragam hias pada bahan tekstil atau kain itu bermacam-macam. Contohnya membatik, menenun, membordir, menyulam, dan melukis. Sekarang kalian buka buku paket halaman 122. Di bagian B ada jenis dan sifat bahan tekstil. Coba kalian perhatikan di sana ada penjelasan jenis tekstil dapat diketahui dari perbedaan jenis benang dan permukaan teksturnya. Benang dibuat dari bahan alam atau bahan buatan.
Benang katun dibuat dari kapas. Benang sutra dibuat dari serat yang berasal dari kepompong ulat sutra. Kain wol dibuat dari bulu domba. Bahan benang buatan misalnya dakron, polister, dan nilon digunakan untuk membuat tekstil dengan jenis tertentu. Nah, di sini juga dijelaskan jenis-jenis bahan tekstil yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada 4. Yang pertama adalah bahan katun, memiliki sifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam suhu yang panas. Yang kedua adalah bahan wol. Bahan wol memiliki sifat sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas, dan apabila dipanaskan akan menjadi lebih lunak. Yang ketiga adalah bahan sutra, memiliki sifat lembut, licin, berkilap, lentur, dan kuat. Bahan sutra banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Yang keempat, tekstil dari bahan polister dan nilon, memiliki sifat tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan jika dicuci akan cepat kering. Jadi, bahan tekstil itu ada berbagai macam, bukan hanya kain saja ya anak-anak. Tadi ada apa saja? Bahan katun, bahan wol, sutra, dan nilon. Nah, dari keempat bahan tekstil ini memiliki sifat yang berbeda-beda dan memiliki kegunaan yang berbeda-beda pula. Nah, sekarang kita buka buku paket halaman 123. Di sana ada bagian C, jenis dan bahan pewarna tekstil. Jadi jika kita akan praktek membuat ragam hias pada bahan tekstil, nah di sini kita bisa memberikan warna. Apa saja warna yang bisa digunakan untuk bahan tekstil? Ada 2 macam pewarnaan. Yang pertama pewarna alami, yang kedua pewarna buatan. Pewarna alami dapat dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu, ya. Dan pewarna alami juga bisa dari sumba, yaitu termasuk pewarna alami. Yang kedua yaitu pewarna buatan atau sintetis, dibuat dari bahan kimia, misalnya naptol dan indogosol. Nah, jenis pewarna naptol ini digunakan dengan cara dicelup. Sedangkan pewarna indogosol dapat digunakan dengan teknik celup atau lukis. Nah, untuk bahan pewarna buatan ini memiliki sifat yang tidak mudah luntur. Jadi kita misalkan membuat ragam hias pada kain, bahan tekstil, kita menggunakan pewarna buatan ini. Jika dicuci, jika terkena air, tidak akan luntur, tidak akan hilang warnanya. Tapi jika kita membuat warna dari pewarna alami, itu jika terkena air atau dicuci akan mudah luntur warnanya dan mudah hilang. Sampai di sini paham perbedaannya anak-anak? Bu Dinar harap kalian paham semua ya. Sekarang kita buka halaman 124 dan 125. Di sana ada bagian D, teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Di sini sudah diterangkan cara-caranya untuk membuat ragam hias pada bahan tekstil, yaitu bahan kaos. Jadi di sini prakteknya adalah membuat lukisan atau gambar di atas baju kaos. Ya, di sini ada caranya, ada apa saja alat dan bahan yang diperlukan. Di sini sudah dijelaskan. Kalian tinggal membaca. Pada pertemuan berikutnya kita akan coba untuk praktek membuat ragam hias pada bahan tekstil. Nah, untuk kali ini, pertemuan kali ini kita belum praktek dulu ya. Kita akan mengerjakan tugas di halaman 126. Ada 2 soal lagi di bagian E. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu jelaskan 3 teknik penerapan ragam hias di atas bahan tekstil. Tadi sudah dijelaskan teknik apa saja, kalian sebutkan di situ. Yang kedua,
Jelaskan 3 manfaat penerapan ragam hias di atas bahan tekstil. Apa saja kira-kira manfaatnya? Kalian jawab pertanyaan ini di buku tugas, soalnya ditulis. Kemudian seperti biasa, hasilnya kalian foto, kemudian dikirim ke classroom. Tolong anak-anak, untuk kali ini di semester 2 kalian harus tepat waktu untuk mengerjakan tugas. Bu Dinar tidak mau ada yang masih terlambat lagi seperti di semester 1 kemarin. Ya, masih banyak anak-anak di kelas 7 kemarin yang masih terlambat mengumpulkan tugas. Jadi di semester 2 ini Bu Dinar harap kalian semuanya tepat waktu. Sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Bu Dinar harap kalian paham materi yang sudah dijelaskan Bu Dinar tadi, dan kalian tetap semangat belajar di rumah walaupun pandemi COVID-19 ini masih ada dan masih belum berakhir. Bu Dinar harap kalian tetap semangat, tetap mengerjakan tugas dengan baik, dan Bu Dinar harap di semester 2 kalian nilainya lebih bagus daripada semester 1 kemarin. Bu Dinar akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.